Sudah muncul di layar kalian? Udah, Bu. Oke, ya, kepencet lagi. Oke, sebentar. Sebentar. Tadi dia ada di topik yang halaman 325. Oke. Nah, ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya punya satu buah peubah acak, begitu ya, atau satu buah contoh acak. Lalu kita akan mencari fungsi sebarang peluang dari fungsi peubah acak yang lama tersebut, begitu. Kalau kita menggunakan metode transformasi, maka kita akan membutuhkan nilai inverse dari peubah acak lamanya, begitu ya, yang mana nanti bisa disubstitusikan ke fungsi sebaran atau fungsi densitas dari peubah acak yang lama. Ini ya, di mana peubacak lamanya adalah Y, kemudian peubacak barunya adalah U, di mana U ini adalah fungsi dari Y, begitu. Sehingga kalau inverse dari U, maka sebetulnya nanti kita mendefinisikan Y yang baru berdasarkan U. Seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan mencari turunan dari inverse U tersebut terhadap U, lalu kita ambil nilai mutlaknya. Atau yang mana ini dinamakan sebagai Jacobian atau Jacobi, begitu ya teman-teman, J besar begitu. Nah, dengan basic yang sama gitu ya, atau kita kembangkan untuk kasus bivariat, artinya nanti kita punya sebanyak dua buah sampel acak atau dua buah peubah acak. Yang awalnya hanya Y, kemudian peubah acak barunya adalah U, maka nanti kita di sini akan memiliki Y1 dan Y2. Sehingga yang akan kita miliki itu adalah joint density function atau fungsi densitas bersama bagi Y1 dan Y2. Di mana ini batasnya nanti atau berlaku untuk seluruh nilai pasangan nilai Y1 dan Y2 sedemikian sampai nilai si fungsinya tersebut lebih besar dari 0. Artinya kalau kita punya dua buah peubah acak, maka bentuk dari transformasinya nanti atau peubah acak barunya nanti juga harus ada dua agar diperoleh unik atau fungsi satu ke satu, begitu ya. Jadi kalau kita punya U di awalnya, maka sekarang kita akan punya U1. U1 itu merupakan fungsi H yang pertama dari Y1 dan Y2. Kemudian ada U2, dia juga merupakan fungsi dari Y1 dan Y2. Nah, ini indeksnya adalah indeks yang kedua. Biasanya nanti saat kita mencari inverse-nya, order ya, atau apa namanya, indeks 1 dan 2 ini menyesuaikan dengan peubah acak yang lamanya, Y1 dan Y2. Jadi U1 nanti inverse-nya ini untuk Y1 begitu ya. Kemudian Y2 itu diperoleh dari inverse dari fungsi H2. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi usahakan jangan terbalik. Jadi kalau awalnya U1, maka nanti ketika kita mencari inverse-nya, maka itu untuk Y1. Begitu pula untuk U2. Jadi kita akan punya nilai dua buah inverse. Nah, bagaimana nanti bentuk Jacobiannya gitu ya. Jadi jika inverse dari H1 dan H2 ini memiliki turunan parsial yang kontinu begitu ya terhadap U1 untuk yang inverse 1 dan U2 untuk yang inverse kedua gitu ya, inverse kedua diturunkan terhadap U2 begitu, maka kita akan memperoleh Jacobian dengan bentuk sebagai berikut. Di mana Jacobiannya nanti akan berukuran matriks seperti matriks gitu ya, 2 kali 2, dan nanti kita akan mencari nilai determinannya. Di mana elemennya nanti kita akan mencari turunan dari setiap inverse tadi terhadap U1 maupun U2. Jadi inverse pertama turunkan terhadap turunan parsialnya terhadap U1, inverse dari H2 juga turunkan parsial terhadap U1, kemudian juga terhadap U2. Jadi yang kolom pertama turunannya semuanya terhadap U1, kolom yang kedua turunannya juga terhadap U2. Untuk mencari determinannya, kalian sudah tahu, maka kalian kalikan ini ya, kemudian dikurangi dengan yang ini. Itulah kenapa rumusnya menjadi seperti ini. Dan nilainya tidak boleh sama dengan 0, begitu. Nah, untuk joint density-nya atau fungsi dari peubah acak yang baru,
karena ini ada dua variabel acak, maka yang diperoleh adalah fungsi densitas gabungan. Kalau kita kemarin berbicara satu peubah acak, maka hanya milik peubah acak yang baru tersebut ya. Bedanya di mana? Yang pertama adalah maka yang disubstitusikan nanti ya, pertama adalah inverse dari H1 dan inverse dari H2 ini adalah Y1 sebetulnya ya, ini adalah Y2, ini disubstitusikan ke fungsi densitas yang lama dari Y1 dan Y2 yang diketahui di awal begitu. Nah, baru nanti dikalikan dengan nilai absolut dari Jacobian yang diperoleh. Jadi sebetulnya mirip dengan kasus pada satu peubah acak ya, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi ini adalah formula kalau kita ingin mencari fungsi dari peubah acak yang baru ketika peubah acaknya itu sifatnya adalah bivariat atau terdiri dari dua buah peubah acak. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Saya coba buka whiteboard terlebih dahulu. Saya sedang di ruang dosen, teman-teman. Jadi kalau sinyalnya mungkin mulai bermasalah, suara saya mulai menghilang, begitu ya. Mohon diinformasikan. Bentar. Oke, whiteboardnya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Meja saya agak sempit gitu. Gerakannya. Makanya saya pikir minggu ini luring. Ternyata semalam Fikri mengabari daring. Oke. Semoga minggu depan bisa luring ya. Atau untuk KP-nya lah satu kali. Kalau lagi luring gitu misalnya. Contohnya adalah kita punya peubah acak ya. Ini contoh satu. Kita punya peubah acak Y1 dan Y2 ya. Jadi misalkan Y1 dan Y2 ya. Ini merupakan peubah acak yang saling bebas dan identik berdistribusi normal baku. Jadi saya nulisnya gini. I, I, D ya, identik independen. Ya, jadi saling bebas dan identik dengan distribusi normal baku, yang mana normal baku itu adalah memiliki rata-ratanya sama dengan 0 dan variasinya itu sama dengan 1. Nah, itu disebut sebagai normal baku. Oke. Jika diketahui bahwa U1 sama dengan Y1 ditambah Y2 dan U2 merupakan Y1 dikurangi 2 ya, di mana mereka ini U1 dan U2 merupakan kombinasi linear dari peubah acak berdistribusi normal yang saling bebas ya, ini kombinasi linear begitu. Nah, bagaimana fungsi densitas gabungan Y1 dan Y2 ya. U1 dan U2 maksud saya, sorry. Bagaimana fungsi densitas dari U1, U2. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita punya dua buah peubah acak, maka apa namanya nanti transformasinya juga fungsinya ada dua begitu ya. Kemudian kita coba jawab. Oke. Nah, di sini ya FKP gabungannya belum ada, teman-teman ya. FKP gabungan atau joint density function-nya belum ada. Kita hanya diinformasikan bahwa baik Y1 maupun Y2 itu masing-masing berdistribusi normal baku atau dengan rata-ratanya 0 dan variasinya adalah sama dengan 1. Sedangkan tadi kalian lihat bahwa dalam mencari fungsi sebaran
fungsi peubah acak begitu ya, kita butuhkan join PDF-nya. Ada yang punya ide bagaimana mencari FY1Y2? Karena yang kita punya adalah FY1, berarti dia juga berdistribusi normal baku, gitu ya. Dan FY2 juga berdistribusi normal baku. Sedangkan untuk memulai ini, kita membutuhkan density gabungan. Nah, gimana kira-kira, ada yang punya ide? Mencari FKP bersamanya? Ayo. Kata kuncinya adalah bahwa Y1 dan Y2 saling bebas dan berdistribusi identik. Bagaimana sifat dari peubah acak yang saling bebas? Fungsi sebaran peluangnya. Oh, kalau nyari FKP bersamanya itu dikali, Bu. Jadi FY1 dikali FY2. Oke, betul Revi ya. Jadi ingat kembali materi eh, kebebasan peubah acak, teman-teman. Ketika dua buah peubah acak itu saling bebas, ya saling bebas stokastik begitu, ya itu dibuktikannya dengan cara bahwa perkalian kedua FKP-nya tersebut akan sama dengan join PDF-nya. Jadi kalau sekarang sudah dipastikan ya di sini bahwa Y1 dan Y2 itu saling bebas ya, maka untuk mencari FKP bersamanya tinggal kalikan FY1 dikali dengan FY2 begitu. Oke, sehingga di sini kalau kita mau coba definisikan dulu ya FY1 ini apa, maka kalian lihat fungsi densitas dari normal, lalu substitusikan nilai mu-nya sama dengan 0 dan sigma-nya sama dengan 1. Maka kalian akan peroleh bahwa FY1 itu sama dengan E pangkat min setengah dikali Y1 kuadrat dibagi dengan akar 2pi. Ya, di mana ini yang satunya berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga. Oh, saya belum memeriksa pekerjaan kalian. Ya, nanti kita bahas. Semoga pada saat luring bisa kita bahas satu persatu. Nah, berarti FY2 tinggal ganti variabelnya saja di sini. FY2, Y2 itu adalah E pangkat negatif setengah Y2 kuadrat dibagi akar 2pi. Semoga suara saya terdengar ya, karena di mana tuh di teater ya namanya yang di bagian depan itu sedang ada acara. Besar dari Y2. Oke. Nah, baru kita bisa peroleh join PDF-nya atau gabungan ya. FKP gabungan. Itu merupakan perkalian dari fungsi densitas Y1 dikali dengan fungsi densitas Y2. Oke, berarti di sini E pangkat min setengah Y1 kuadrat dibagi akar 2pi dikali E pangkat min setengah Y2 kuadrat dibagi akar 2pi. Ya, atau menjadi sini E pangkat min Y1 kuadrat dikurang setengah Y2 kuadrat begitu ya. E pangkat min setengah Y1 kuadrat dikurangi setengah Y2 kuadrat dibagi dengan 2pi, di mana batasnya Y1 dari negatif tahingga sampai tahingga dan Y2-nya juga dari negatif tahingga sampai tahingga.
Karena peubah acak normal itu batasnya dari nilainya ya dari negatif tahingga sampai tahingga. Oke. Kemudian bentar, ya. Barulah kita bisa mencari fungsi apa namanya untuk U ya. Ini saya tulis ulang. Baik. Nah, berarti sekarang kita coba mencari inverse dari masing-masing ya. Jadi kalau tadi kita punya U1, U1 itu adalah Y1 ditambah Y2 ya. Ya, ini adalah fungsi H1 ya. Fungsi dari Y1 dan Y2. Lalu kita punya U2 itu adalah Y1 dikurang Y2. Maka ini adalah H2. Oke. Nah, untuk mencari nilai inverse dari H1 dan H2, caranya adalah bisa menggunakan berarti metode substitusi atau eliminasi yang selama ini kalian pelajari. Ya, sehingga nanti kita dapatkan nilai masing-masing untuk Y1 dan Y2-nya. Ya. Jadi, kalau untuk mencari inverse-nya, ini kita gunakan metode substitusi atau eliminasi. Gitu kan? Jadi kalau kita peroleh nanti kalau kita mau dapatkan Y1, berarti kita jumlahkan ya. Di sini menjadi 2Y1 sama dengan U1 ditambah U2, sehingga Y1 adalah setengah dikali U1 ditambah U2. Oke, yang mana ini equal atau sama dengan inverse dari fungsi H1. Ya. Kalau terlalu cepat, bilang ya, teman-teman ya. Oke, sekarang untuk dapatkan Y2, maka dari dua persamaan ini kita kurangi. Gitu. Ya, kita kurangi ya. Sehingga Y1-nya habis, berarti bisa menjadi 2Y2 sama dengan U1 dikurangi U2. Sehingga Y2 adalah setengah dikali U1 dikurangi U2. Baik ya. Nah, ini berarti inverse dari A2. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh nilai Jacobian. Yang mana kita tadi berarti harus mencari ya turunan parsial dari step inverse terhadap U1 dan U2. Ya, berarti turunan parsial dari inverse H1 begitu. Ya. Terhadap U1. Kalau saya biasanya ya karena cakup catatan sendiri ya. Untuk tadi di buku textbooknya juga sama ya. Ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa karena terlalu panjang. Ya, jadi turunan parsial dari inverse yang pertama terhadap satu gitu ya. Lalu yang bawahnya nanti kita cari inverse dari fungsi H2 terhadap U1 juga. Nah, berarti ini nanti ya kita cari turunan parsial dari inverse yang pertama terhadap U2. Nah, kemudian dari inverse yang kedua terhadap U2.
Nah, sekarang berdasarkan ini ya inverse-nya kita turunkan terhadap setiap U. Untuk ini berapa nilainya? Inverse dari H1 turunkan ya terhadap U1. Berapa nilainya? Setengah. Iya, betul setengah ya. Kemudian yang inverse kedua terhadap U1 berapa? Setengah juga, Bu. Setengah juga. Yang lain paham tidak ya? Paham kan ya? Paham, Bu. Oke. Kalau turunan parsial dari inverse pertama terhadap U2 Setengah. setengah juga. Yang terakhir, Min setengah. oke, minus setengah. Sehingga kalau kita cari Jacobiannya, ya, kita akan mencari determinan dari di sini setengah, di sini setengah, ya. Kemudian ini juga setengah, yang bawah adalah negatif setengah. Berarti sama dengan setengah dikali negatif setengah, dikurangi setengah, dikali setengah. Ya, yang tidak lain adalah berarti negatif 1/4 dikurang negatif 1/4 atau negatif setengah. Ya, nanti yang kita butuhkan adalah nilai mutlaknya ya. Berarti nilai mutlak dari negatif setengah sama dengan setengah. Oke, barulah kita bisa dapatkan fungsi kepekatan bersama bagi U1 dan U2. Gitu ya. Berarti F U1 U2 itu tadi adalah FKP yang lama dari Y1 dan Y2 begitu. Nah, tetap di sini Y1 kan, harusnya Y1 sama Y2. Nah, Y1-nya itu diperoleh dari mana? Dari inverse H1 ya. 1 2. Y2-nya adalah inverse dari H2. Nah, dikali ini. Oke, kita coba lihat lagi. FKP Y1 Y2. Nah, itu bentuknya seperti ini. Pangkat min setengah Y1 kuadrat dikurang setengah Y2 kuadrat dibagi 2pi. Maka tinggal substitusikan Y1-nya dengan inverse dari H1 tadi. Yaitu adalah setengah dikali U1 plus U2. Begitu pula untuk yang Y2-nya diganti oleh setengah dikali U1 dikurangi U2. Teman-teman ya. Oke, kita coba substitusikan. Berarti saya tulisnya menggunakan notasi ini ya. Jadi bisa setara. Ya, lainnya bisa setara. Kalau pangkat nanti khawatirnya terlalu kecil pangkatnya tulisannya ya. Jadi saya tulisnya XP di sini sama maknanya ya. Eksponen dari tadi negatif setengah Y1 kuadrat ya, di mana Y1 itu adalah setengah dikali U1 ditambah U2 kuadrat. Lalu dikurangi dengan setengah dikali Y2. Y2-nya itu adalah setengah dikali U1 dikurangi U2 belum kuadrat. Kuadratnya termasuk setengahnya ya. Setengah dibagi dengan 2pi dikali tadi ya. Nilai mutlak dari Jacobiannya adalah setengah juga. Duh, sorry. Berarti ini sama dengan eksponen dari
Ini negatif setengah dikali ini 1/2 kuadrat jadi 1/8 teman-teman ya. Jadi negatif 1/8 gitu ya. Dikali U1 kuadrat ditambah 2U1U2 ditambah U2 kuadrat. Begitu pula untuk yang sebelah kanan ini negatif 1/8 dikali U1 kuadrat dikurangi 2U1U2 ditambah U2 kuadrat. Aduh. Oke. Bentar, yang tulisannya kurang jelas saya perbaiki dulu. Dibagi dengan berarti 4pi ya. Oke. Ada yang bisa kita coret di sini ya. Ini bisa kita coret. Yang lainnya tidak bisa ya. Berarti hanya tersisa di sini. Sebentar. Nah, berarti eksponen dari tersisa negatif kita satukan ya. U1 kuadrat sama U1 kuadrat. Ini kan negatif 1/8 dikurangi 1/8. Berarti 2/8. Negatif 2/8 itu adalah negatif 1/4 dari U1 kuadrat. Kemudian juga sama berarti negatif 1/4 U2 kuadrat. Untuk tangan saya apa namanya kesemutan. Dibagi 4pi. Karena ini saya pakai jari ya nulisnya. Bukan pakai pennya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Hasil akhirnya. Nah, kalau mau dimodifikasi, kalau kita kaitkan dengan sebaran normalnya, ya, kalau misalnya kita jabarkan, ini bisa menjadi eksponen dari negatif 1/4 U1 kuadrat dikurangi 1/4 U2 kuadrat gitu ya, dibagi akar 2 dikali akar 2pi dikali akar 2 dikali akar 2pi, teman-teman. Sehingga ini bisa kita pisahkan ya. Satu adalah E pangkat min 1/4 U1 kuadrat dibagi akar 2 dikali akar 2pi kali E pangkat min 1/4 U2 kuadrat dibagi akar 2pi mana ini adalah sebaran normal teman-teman ya, dengan rata-ratanya 0, variansnya adalah 2. Kalian bisa cek ya. Jadi sebentar, ini adalah F U1, U2 seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau sampai sini juga sudah benar ya, sampai sini sudah benar ya. Tapi kalau misalnya nanti pertanyaannya adalah berdistribusi apakah gitu ya si FKP bersamanya itu. Nah, ini merupakan distribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variansnya itu adalah 2. Seperti itu. Oke, nah baru kita berbicara batas bagi U1 dan U2 teman-teman ya. Jadi batas untuk U1 dan U2.
Nah, tadi kita tahu bahwa Y1 itu berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga. Oke, berarti U1 ditambah U2 dibagi 2, karena Y1 tadi itu adalah U1 ditambah U2 dibagi 2, ini berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga, begitu. Oke, sekarang kita coba lihat Y2. Y2 juga tadi berada di antara negatif tahingga sampai tahingga, di mana Y2 itu adalah U1 dikurang U2 dibagi 2. Ini mulai dari negatif tahingga sampai dengan tahingga. Jadi karena U1 ditambah U2 dibagi 2 berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga, dan U1 dikurang U2 juga berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga, maka pasangan U1 dan U2 ya masing-masing itu juga berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa menuliskannya bahwa himpunan dari pasangan U1 dan U2 itu adalah seperti ini, di mana U1 ditambah U2-nya ya dibagi 2. Ini berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga. Begitu pula untuk yang U1 dikurang U2. Nah, oke. Kemudian, nah ini sama dengan bahwa si pasangan U1 dan U2 ini U1-nya dari negatif tahingga sampai tahingga, U2-nya juga dari negatif tahingga, mengakibatkan U1 dan U2-nya juga berada di antara negatif tahingga sampai tahingga. Gitu ya. Jadi FKP dari U1, U2 adalah, saya tulis yang tadi lebih pendek aja FKP-nya ya di atas. Yang ini berarti E pangkat min setengah Y1 kuadrat dikurang setengah U1 kuadrat dikurang ketemutan U2 kuadrat. Ini untuk U1-nya berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga. U2-nya juga berada di antara negatif tahingga sampai tahingga. Dan 0 untuk lainnya. Aduh. Ya, bisa dipahami idenya, teman-teman? Ibu mau tanya kalau batasnya itu biasanya udah diketahui di soal atau gimana ya? Batas siapa? Yang ini Bu, yang di bawah pas tadi nerin batasnya itu. Batasnya itu yang pasti dari batas nilai PU-Bacak lamanya diketahui. Kita tinggal nanti menentukan batas dari PU-Bacak barunya. Jadi disesuaikan. Sebetulnya kalau kalian menuliskan dari sini ya, U1 ditambah U2 dibagi 2 berada di antara negatif tahingga sampai tahingga. Sehingga kalian menuliskan misalnya U1 tambah U2 berada di antara negatif tahingga sampai tahingga. Itu sudah cukup. Ya, jadi tidak dibuat misalnya masing-masing U1-nya di antara berapa sampai berapa, U2-nya sampai berapa, dari berapa sampai berapa itu tidak masalah. Saya perbolehkan lah begitu. Kalau misalnya sampai pada masing-masing U1 dan U2 ya akan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau yang ini bukan diketahui dari soal, yang diketahui dari soal adalah bentuk Y1-nya apa, inverse-nya tadi.
Tapi kalau endingnya menjadi apa itu harus ditentukan sendiri. Bisa? Paham. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Kita coba contoh yang berikutnya ya, teman-teman ya. Jam 11. Oke. Kita lanjut dulu. Tapi secara konsepnya bisa dipahami ya. Yang penting konsepnya dulu. Bagaimana prosedurnya, apa namanya tahapannya, apa yang harus kalian lakukan dulu. Kalian paham ya. Kalau ada 2 buah peubah acak atau bivariat, kalian harus punya FKP gabungannya dulu. Ya, jadi kalau untuk dapat FKP gabungannya bisa diketahui dari soal atau bisa diketahui FKP dari setiap peubah acaknya tersebut. Dan harus ada keterangan bahwa setiap peubah acak itu adalah saling bebas. Sehingga kita bisa mencari FKP bersamanya dengan cara mengalihkan keduanya. Tapi kalau dia tidak saling bebas ya, maka dia tidak bisa menggunakan formula ini atau teori ini begitu ya. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran ya pasti nanti situasinya adalah antara kalian sudah diberitahu fungsi FKP bersamanya ya atau masing-masing diinformasikan sehingga baru kalian cari FKP bersamanya. Seperti itu ya. Baru nanti cari turunan ini dulu inverse-nya masing-masing menggunakan metode substitusi atau eliminasi begitu. Baru nanti cari nilai Jacobiannya dan fungsi kepekatan bersama dari si peubah acak barunya. Seperti itu. Ya, jadi seperti metode transformasi pada peubah acak univariat, hanya perbedaannya di Jacobian dan juga nilai inverse-nya saja ya yang harus diperoleh menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. 11, saya ambil soal yang agak panjang. Khawatirnya kalau nanti ada soal yang berikutnya tidak cukup waktunya. Nah, ini ada soal yang agak berbeda nih ya. Kita punya pembacak uniform, teman-teman. Kita masih berbicara Y1 dan Y2. Ya. Jadi misalkan pembacak Y1 dan Y2 kembali saling bebas identik dengan sebaran uniform 0,1. Artinya batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1. Oke, kemudian diketahui saya nulisnya. U1 itu adalah Y1 ditambah Y2 seperti tadi ya. Dan U2-nya adalah Y1 dikurangi Y2. Kita diminta menentukan pertama adalah FKP gabungan untuk Y1 dan Y2. Lalu yang kedua adalah FKP marginal bagi U1 dan U2. Nah, kalau contoh yang pertama tadi kita hanya diminta sampai pada FKP gabungan dari pembacak yang baru, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampai pada FKP marginal bagi U1 dan U2. Nah, oke, maka di sini kita coba jawab. Untuk yang A, berarti prosedurnya adalah ya, kita mencari F Y1 dan FY2 terlebih dahulu. Di mana masing-masing itu distribusinya adalah uniform 0,
sampai dengan 1. Berarti FKP-nya berapa? Bentuknya apa? Hmm? Bagaimana? Kalau sebaran uniform itu bentuknya bagaimana? Yang 1/B-A. Satu Oke, per satu kurang nol. 1 dibagi B min A. Berarti berapa di sini? 1 dibagi 1 Eh ya? ya, 1/1. Oke, berarti 1, teman-teman. Sehingga FY1 itu adalah 1 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Di mana Y1 ini berada di antara 0 sampai dengan 1. Ini batas pembajak uniform seperti ini ya, batas bawahnya dan ini batas atasnya sebagaimana tertera pada soal. Nah, maka FY2-nya juga sama. Ya, itu 1 dibagi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi Y2-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Baru kita mencari F Y1 Y2. Ya, tinggal kita kalikan saja. Ya, berarti Y1 Y2 ini sama dengan 1 dikali 1. Atau tidak lain adalah 1. Jadi dari FY1 dikali FY2. Nah, bagus ya nulisnya. Oke, kita ulangi. FY1 dikali FY2. Oke. Ya, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan batasnya tadi, bahwa Y1-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, Y2-nya juga berada di antara 0 sampai dengan 1. Oke, KP gabungannya kita sudah punya. Berarti sekarang kita mencari inverse-nya. Oke. Ini menjawab pertanyaan yang A ya. Berarti sekarang yang B. Kita mencari ini ya, dari O1, O2 dan inverse dari H2. Oke, tadi kita punya U1 yang mana ini adalah H1 Y1 Y2 yaitu sama dengan Y1 ditambah Y2. Oke. Dan kita punya U2 fungsi dari pembacak yang kedua itu adalah H2 Y1 Y2 juga itu adalah Y1 dikurangi Y2. Nah, bentuknya masih sama dengan yang tadi contoh pertama ya. Jadi kalau kalian menggunakan metode eliminasi itu akan diperoleh bahwa Y1-nya yang mana ini adalah inverse sama dari U1 dan U2 itu nilainya adalah setengah dikali U1 plus U2. Oke. Sedangkan Y2 di sini setengah dikali U1 dikurang U2. Aduh.
Ya. Jadi sekarang kita mencari eh, Jacobian ya, atau mencari turunan parsial dulu. Mencari turunan parsial. Kan ramai di sini. Mohon maaf kalau misalnya agak-agak berisik teman-teman ya. Oke, berarti kita ambil eh, turunan parsial dari inverse H1 terhadap U1, juga turunan inverse dari H2 terhadap U1. Macet kah? Enggak ya. Suara saya aman ya. Kemudian turunan parsial dari inverse H1 terhadap U2. Nah, oke. Seperti tadi ya, berarti nilainya masih sama ya. Jadi kalau inverse H1 turunkan terhadap U1 setengah, dia diturunkan terhadap U2 juga setengah. Kalau yang inverse dari H2 turunkan terhadap U1 itu setengah. Dan untuk inverse H2 turunkan terhadap U2 itu adalah negatif setengah. Berarti di sini setengah. Setengah. Ini setengah. Ini juga setengah. Dan ini negatif setengah. Oke, baru kita mencari Jacobian ya. Mencari J begitu, di mana J merupakan determinan ya dari ini setengah, 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 negatif setengah. Tadi ini hasilnya sama ya, negatif setengah. Sehingga nilai mutlaknya adalah setengah. Oke, ini baru sampai Jacobian teman-teman. Kita baru memperoleh atau mencari F, UI, U2 ya, join PDF-nya. Sehingga F U1 U2 ke UI ya. U1 U2 sama dengan tadi pembacak lamanya Y ya. FY1 Y2 U1-nya diganti oleh inverse yang pertama dari U1 dan U2. Y2-nya Y2-nya diganti oleh inverse yang kedua. 1, U2 dikali ya. Tadi di atas FKP bersamanya sama dengan 1, teman-teman ya. Jadi 1 itu konstanta, tidak ada unsur Y1 maupun Y2, sehingga FKP bersamanya juga tetap 1. Dikalikan dengan setengah. Berarti sama dengan setengah. Kalau soalnya uniform, kalian beruntung nanti. Karena tidak ada unsur variabelnya di sana. Ya, secara untuk FKP-nya itu adalah suatu konstanta. Ya. Nah, sekarang kita tinggal berbicara batasnya. Batas U1 .
batas U1 dan U2. Suara saya kalah kenceng nih sama dosen di sini. Kedengeran nggak suara saya, teman-teman? Kedengaran, Bu. Kedengeran? Terdengar Ibu. Dengar ya. Oke, tadi Y1-nya dari 0 sampai dengan 1. Tadi Y1-nya U1 ditambah U2 dibagi 2. Ya, ini juga berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini bisa kita lanjutkan. U1 ditambah U2 itu berada di antara 0 sampai dengan 2. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini ya U2 sorry. Iya betul, U2. Artinya U1 ditambah U2 itu lebih besar dari 0 dan U1 ditambah U2 kurang dari 2 ya. Artinya U2 di sini lebih besar dari negatif U1 dan U2 kurang dari 2 dikurangi U1 ya. Ini tulis aja dulu teman-teman, nggak apa-apa seperti ini bentuknya. Ini batas ke-1, ini batas kedua. Lalu kalau dari Y2 di kanannya mungkin ya. Nah, tadi Y2 berada di antara 0 sampai dengan 1 juga. Ini U1 dikurangi U2 dibagi 2. Berarti U1 dikurangi U2 berada di antara 0 sampai dengan 2. Gitu ya. Artinya U1 dikurangi U2 itu lebih besar dari 0 ya. Dan U1 dikurangi U2 kurang dari 2. Sehingga ini adalah U2 kurang dari U1. Nah, jadi kalau kita pindahkan U1 ke kanan kan negatif U2 lebih besar dari negatif U1 ya. Kita kalikan negatif 1 semuanya sehingga tandanya menjadi berbalik begitu. Dan U2 lebih besar dari U1 dikurangi 2. Bu, boleh nggak misalnya saya batasnya ya maunya di sebelah kirinya U1. Kalau saya kan ini buatnya U2 semua ya. Semuanya. Boleh ya, tapi saran saya konsisten. Jadi dari apa namanya di tahap Y1, Y2 gitu, sebelah kirinya itu sama semua gitu. Satu semua, U2 semua begitu. Nah, kenapa? Karena ini manfaatnya nanti dalam mencari wilayah ya, lebih memudahkan begitu. Kalau misalnya kalau bagi saya ya, lebih memudahkan kalau misalnya di sebelah kirinya sama semua. Tapi kalau kalian mau yang satu, yang satu dua silakan, asalkan paham. Nah, sekarang ini berarti batas untuk U1 dan U2. Jadi kalau kalian nanti mau menambahkan batas di U1, U2, FKP gabungan ini, boleh dari sini ya sampai sini boleh, atau mau satu-satu seperti ini batasnya ada 4 juga boleh teman-teman ya. Jadi tidak masalah. Jangan mengkhawatirkan masalah batas selama kalian menurunkannya dengan tepat ya. Itu sudah tepat begitu. Nah, permasalahannya sekarang untuk mencari FKP marginal, kalau kalian ingat ya, mencari FKP marginal itu kan misalnya untuk U1. Berarti kan kita akan mengintegralkan FKP bersama terhadap U2, ya, lawan dari U1 terhadap U2. Nah, pertanyaannya nanti batas U2-nya berapa? Gitu kan. Begitu pula untuk mencari FKP marginal bagi U2, berarti kan kita integralkan FKP bersama terhadap U1. Nah, batas U1-nya itu berapa? Dari berapa sampai berapa? Nah, itu akan terlihat kalau kita gambar daerah batas-batas yang memenuhi ini. Oke, jadi misalnya untuk yang pertama,
Ini saya tulis misalnya 1. Ups. Ini 1, ini batas yang kedua, ini batas yang ketiga, ini adalah batas yang keempat. Nah, jadi kita harus menggambar wilayah tersebut, teman-teman ya. Di sini coba buat, saya usahakan sebagus mungkin, tapi kalau tidak bagus mohon maaf ya. Yang penting kalian paham. Misalnya ini sampai titik. Ups. Bentar. Rollernya lelah sepertinya dia ya. Terlalu ya. Ya. Ini ya Allah. Ya lah. Lelah kayaknya laptopnya. Oke, kita mau menggambar garis ini. U2 atau daerah U2 lebih besar dari negatif U1. Caranya adalah kita buat tabel untuk persamaannya dulu. U2 sama dengan U1. Jadi di sini misalnya batas 1 ya, kalian bisa tuliskan misalnya di sini U1-nya berapa, U2-nya berapa ya. Ini untuk U2 sama dengan negatif U1. U2 sama dengan negatif U1. Jadi saya misalkan biar terakomodir semua dari U-nya yang negatif, saya ambil dari negatif 1, maka U2-nya akan sama dengan 1. Kalau U1-nya 0, maka U2-nya juga akan 0. Kalau U1-nya 1, maka U2-nya akan negatif 1. Kalau U-nya satunya 2, maka U2-nya adalah negatif 2. Ya, jadi kalian akan membuat negatif 1,1 di sini kira-kira 0,0, kemudian 1, negatif 1 di sini ya, kira-kira di sini, kemudian 2, negatif 2. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik. Ini adalah garis U2 sama dengan negatif 1. Ntar wilayahnya kita coba cek ya. Berikutnya adalah U2 sama dengan 2 dikurang U1. U2 sama dengan 2 dikurangi U1. Ini untuk batas yang kedua.
Ya, berarti ambil nanti U1-nya berapa, U2-nya berapa. Jadi kalau U1-nya saya ambil negatif 1, ya, maka U2-nya adalah 3. Ketika U1-nya 0, maka U2-nya 2. Ketika U1-nya 1, U2-nya 1. Ketika U1-nya 2, maka U2-nya adalah 0. Jadi ini saya kira-kira aja ya. Jadi teman-teman buat gambarnya lebih baik. 2, U2 dikurang, oke. Ini titiknya, aduh. Kira-kira seperti ini. Harusnya melewati 0,2 ya. 0,2, 1,1. Ya Robbi. 0,2, 2,6. Sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, oke, ini adalah jangan. Ini U2 sama dengan negatif U1. Kenapa jadi hanya 1? Ini U2 sama dengan 2 dikurangi U1. Nah, baru 2 batasnya. Ya, batas ketiga itu adalah U2 kurang dari U1. Berarti U2 sama dengan U1. Udah ya, persamaan garis U2 sama dengan U1. U2 sama dengan U1. Berarti, nah, oke. Ini adalah garis U2 sama dengan U1. Kemudian yang keempat adalah U2 sama dengan U1 dikurang U2. Dikurang 2. U2 sama dengan U1 dikurang 2. Ini U1, ini adalah U2. Jadi kalau U1-nya negatif 1, astagfirullah, U2 negatif 3. Kalau 0, maka ini negatif 2. Kalau 1, ini negatif 1. Kalau 2, berarti 0. Ya. Jadi kira-kira gambarnya, ya, kalau dibuat titik-titiknya ya teman-teman, itu akan melewati 0, negatif 2 dan 2,0. Aduh, untuk catatan sendiri Bapak. Nih, ya, berarti di sini, ya kira-kira seperti ini ya garisnya. Oke. Nah, ini adalah persamaan U2 sama dengan U1 dikurangi 2. Nah, baru garisnya ya, belum wilayahnya yang perlu kita arsir. Sekarang kembali lagi ke batas yang pertama. Ya. U2 lebih besar dari negatif U1. Daerahnya yang mana gitu ya. Ini kan U2 sama dengan negatif U1, nih garis yang ini. Kalian lihat di sini ya, yang U2-nya lebih besar dari negatif U1, berarti kan yang mana daerahnya, sebelah kanan garis atau di bawah garis? Ayo, Kanan garis 4. lebih iya di sebelah kanan garis ya. Sehingga di sini yang diarsir adalah ke sebelah kanan.
Betul ya, Revi. Kemudian yang kedua, ya, U2 kurang dari 2 dikurang U1. U2 kurang dari 2 dikurangi U1. Kalian bisa lihat di sini titik-titiknya. Ya. Yang U2-nya kurang dari 2 dikurang U1, itu posisinya di mana? Kira-kira. Ini garisnya nih. Nih. Sebelah kanan atau di bawahnya, teman-teman. Kalau U2 yang kurang dari 2 dikurang U1. Kalau kurang dari, berarti di bawah. Ya, jadi ini kita arsir. Untuk garis yang kedua. Oke. Sekarang yang ketiga. U2 kurang dari U1. Ini garis U2 sama dengan U1. Ya, wilayah U2 lebih kecil dari U1 yang mana? Sebelah atasnya atau sebelah bawahnya. Kalau U2-nya atasnya. atas atau bawah? Kalau U2-nya kurang dari U1. Ini pernah kita bahas kemarin. Kalau kalian ambil titik ya sebelah kanan garis ini, ya, U2-nya itu akan kurang dari U1. Sorry, ini belum ada namanya. Ini U2. Ini U1. Jadi kalau misalnya kalian ambil titik di sini, ya, dia U2-nya masih kecil, padahal U2-nya udah bergeser ke kanan, udah jauh ya, tapi U2-nya masih di batang yang paling bawah. Artinya kalau U2 yang kurang dari U1 adanya di sebelah bawah, kalau khusus untuk yang ini. Ya, berarti ini kita pilih ini. Nah, yang terakhir ya, U2 lebih besar dari U1 dikurangi 2. U2 sama dengan U1 kurang 2. Oke, ini garis yang ini. Ini garisnya. Kita mencari yang U2 lebih besar dari U1 dikurangi 2. Ke atas atau ke bawah? Ke atas Ke mungkin. atas, betul ya. Jadi daerahnya yang sebelah kiri. Nanti kalian gambar lagi yang bagus ya. Jadi ini sebetulnya bisa pakai Desmos ya aplikasi ya. Cuman ini maksudnya saya memperlihatkan kalau manual seperti apa. Jadi wilayah yang menjadi irisannya ya itu adalah belah ketupat ini ya. Nih. Aduh, nggak kelihatan. Nih. Udah syarat. Oh. Nah, ya ini adalah daerah atau domain bagi FKP bersamanya. Sehingga kalau saya pindahkan ke sini, ya, biar mungkin lebih jelas. Nanti kalian lihat, ya, ini adalah garis untuk U2 sama dengan U1. Nih, ya, kalau kalian panjangkan ke sini, ini U2 sama dengan U1. Yang bagian bawahnya ini, U2 sama dengan U1 dikurang 2. U2 sama dengan U1 dikurangi 2. Ya. Yang ini, ya, kita lihat. Berarti ini. U2 sama dengan 2 dikurang U1. Sedangkan yang ini adalah U2 sama dengan negatif U1. Ya, berarti sini kita tulis. Ini adalah U2 sama dengan 2 dikurangi U1.
Sedangkan yang ini adalah U2 sama dengan negatif O1. Oke, ya. Baru kita bisa mencari FKP marginal bagi setiap ubahnya ya, baik untuk U1 maupun untuk U2. Berarti sekarang kita coba cari dulu untuk U1. Di sini betul FKP marginal bagi U1. Ingat bahwa ketika kita mencari FKP marginal bagi U1, kita akan integralkan FKP bersamanya itu terhadap U2. Berarti nanti ya, untuk menentukan batas dari U2-nya ya, teman-teman, itu kita memotong daerah ini secara vertikal. Ya, jadi kalau digambar, berarti kan kita potongnya begini. Nah, tapi kalian perhatikan, pada saat batas U1-nya di sini, ya, nah, itu batas bawah dan batas atas bagi U2-nya itu berubah. Ya, awalnya kan dari sini sampai sini. Nah, setelah titik ini ya, atau setelah ya daerah sini, garis ini, dia batas bawah dan batas atasnya kan berubah. Begitu. Jadi kalau diperhatikan lagi di diagram di atas, ya, ini kan berarti batas U1 ya. U1-nya ketika berapa? Nanti kita cek. Di sini berarti harus ada diketahui U1-nya juga sama dengan berapa. Ini U1-nya sampai dengan berapa. Jadi U1 itu nanti batasnya dari sini sampai dengan sini. Nah, yang paling kiri itu kalau kita lihat ke atas, ya, ini U1-nya ya sama dengan 0. Ya, berarti batas bawah dari U1 itu sama dengan 0. Nah, batas atas U1 sekarang coba lihat teman-teman. Nih, batas atas U1 tuh sampai sini. Berapa nih kira-kira? Bisa dicarinya bagaimana caranya? Mencari titik ini. Ini kan perpotongan dari dua garis. Betul. Berarti kita cari nilainya dari perpotongan dua garis tersebut. Berarti kita tulis dulu di sini deh. Jadi batas bawah U1 itu kan sama dengan 0. Ya. Batas atas U1 berarti diperoleh dengan cara lihat itu perpotongan garis yang mana. Ya. Nih. Ini perpotongan garis U2 sama dengan 2 dikurang U1 dengan U2 sama dengan U1 dikurang 2. Maka nanti kita sama dengan kan U1 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang U1. Ya. U1 dikurang U2. Dua dikurangi U1. Berapa? Berarti ini jadi 2 U1 sama dengan 4 ya. U1-nya sama dengan 2. Jadi batas atas dan batas bawah U1 itu adalah 0 sampai dengan 2. Ya. Nah, seperti itu. Tinggal cari nanti yang tengahnya. Yang tengahnya bisa diperoleh dengan kembali perpotongan garis ini. Ya, ini adalah garis U2 sama dengan U1. Yang ininya adalah U2 sama dengan 2 dikurang U1. Nanti kita coba lihat lagi ya. Kita coba tuliskan dulu. Integralnya ya. Harus kita tentukan dulu teman-teman nih, karena untuk mendapatkan batas
ini harus diperoleh yang tengahnya dulu. Karena kan nanti batasnya terbagi berarti. Antara 0 sampai dengan sekian ini yang tengah ya. Kita cari FKP marginalnya nggak bisa sekaligus. Kita harus cari yang wilayah daerah segitiga kiri dan segitiga kanan. Nah segitiga kiri ini U1-nya dari 0 sampai dengan berapa gitu ya. Berarti ini kita harus cari ya. Batas yang tengahnya. Saya nulisnya apa ya? Saya di sini nulisnya batas tengah ya. Kalian nanti coba berikan keterangan maksudnya apa gitu ya. Dia perpotongan dari garis, kembali lagi, U2 sama dengan U1, dan U2 sama dengan 2 dikurang 1. Jadi U1 sama dengan 2 dikurang U1, sehingga 2U1 sama dengan 2, maka U1 sama dengan 1. Oh oke, berarti yang tengah ini adalah garis U1 sama dengan 1. Nah, karena kita tidak bisa, kembali lagi saya ulangi ya, karena kita tidak bisa menghitung luas ini langsung sekaligus akibat dari batas bawah dan batas atas U2-nya ini berbeda, sehingga FKP marginal bagi U1 itu kita pecah batasnya. Ya. Jadi dari batas U1-nya dari 0 sampai dengan 1, dan dari 1 sampai dengan 2 batasnya. Nah, sama dengan ini misalnya di sini ya, saya ambilnya. Oke. Kemudian baru kita cari ya, berarti FKP marginal ya. FKP U1 ini baru U1 ya. Belum U2. Jadi FU1 untuk U1-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Berarti integral, oke saya tulis dulu, FU1 integral, kita tulis dulu ya, FKP bersamanya U1 U2 terhadap U2. Nah, sekarang lihat U1-nya dari 0 sampai 1. Ya, ini kita sekarang mencari batas integralnya ya, untuk U2-nya. Untuk daerah U1-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Oke, fokus pada segitiga yang sebelah kiri ini. Batas U2-nya. U2-nya, batas bawahnya berapa? Berarti yang sebelah sini. Ini batas bawahnya nih. U2-nya berapa? Min U1. Min U1. Betul. Ini ya persamaan garisnya nih. Batas atasnya ini. U2-nya berapa? U1. U1. Berarti untuk U1 dari 0 sampai dengan 1 yang mana segitiga ini, batas integral untuk U2-nya adalah dari negatif U1 sampai dengan U1. Ya. Dari negatif U1 sampai dengan U1. Oke, nah tadi FKP bersamanya nilainya setengah, uniform ya. Berarti di sini integral dari negatif U1 sampai dengan U1 dari setengah DU2. Berarti setengah U2, di mana batas bawah U2-nya dari negatif U1 sampai dengan U1. Berarti setengah dikali U1 dikurangi negatif U1 menjadi setengah dikali 2U1 atau sama dengan U1. Ini baru batas dari 0 sampai dengan 1. Berarti kita cari yang kedua. FU1 untuk satunya dari 1 sampai dengan 2. Jadi tanda sama dengan udah ya. Seperti ini aja, apa-apa. Ya, 1 sampai dengan 2 berarti kita lihat lagi
untuk segitiga yang sebelah kanan. Batas bawah U2-nya berarti yang ini. Batas bawahnya U2 berapa? U2-nya. Berapa yang ini? U2-nya? Ini persamaan garisnya ini. U1 min U2, U1 min 2, Bu. U1 min U2. Batas atas yang ini, berarti U2-nya adalah 2 dikurang U1. Ya. Nah, itu batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya tadi U1 dikurangi 2, batas atasnya 2 dikurang U1. Oke. Maka F(U1) integral F(U1 U2) U1, U2 DU2 ya. Batasnya tadi dari U1 dikurang 2 sampai dengan 2 dikurangi U1. Oke, berarti tinggal dijabarkan integral dari U1 dikurang 2 setengah DU2 ya, atau setengah U2 atas bawahnya U1 dikurang 2 dan batas atasnya 2 dikurang U1. Oke. Maka di sini tinggal disubstitusikan saja setengah dikali 2 dikurang U1 dikurang U1 ditambah 2. Ya, jadi setengah dikali 4 dikurangi 2U1 2 dikurangi U1. Oke. Maka FKP marginal bagi U1 adalah pertama tadi U1, jika U1-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, lalu 2 dikurang U1, jika U1-nya berada di antara 1 dan 2, dan 0 untuk U1 lainnya. Nah, seperti ini. Panjang ya. Gitu. Kalau kita berbicara POBA acak bivariat ya, atau ada 2 buah POBA acak. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mencari FKP marginal untuk U2, coba lihat gambarnya ya. Gambarnya aja dulu untuk menentukan batasnya. Saya ingin tahu, teman-teman paham tidak? Oke, kembali ke gambar ini. Ya, saya buat ulang lah di bawah ya. Biar cara coretnya bersih. Sini FKP marginal untuk U2. Ya, kalian harus cari dulu batas U2-nya sebelum mencari batas integral. Ya. Jadi nanti batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Kalau kita gambar, ya, tadi saya gambar dulu.
Nah, tadi gambarnya seperti ini. Ini adalah garis U2 sama dengan U1. Ini adalah garis U2 sama dengan U1 dikurang 2. Ini garis U2 bentar, sama dengan negatif U1. Yang ini adalah garis U2 sama dengan 2 dikurangi U1. Oke, sekarang coba lihat dari gambar yang utuh. Batas U2 untuk daerah ini itu dari berapa sampai berapa? Ya, batas U2-nya. Karena kita mau cari FKP untuk U2-nya, teman-teman. Coba perhatikan gambar ini. Oke. Batas U2 berarti kita lihatnya horizontal ya. Kan kalau kita mau mencari Y sama dengan ya, U2 di sini kan sama dengan seperti Y begitu ya, X dan Y. Ya, berarti kita lihatnya secara horizontal di sini. Berarti kan batasnya itu dari sini, batas bawahnya ya, sampai dengan sini. Oke? Sampai dengan sini. Artinya kita harus mencari nilai dari perpotongan dua garis nih untuk batas bawah dan batas atasnya. Dan karena kita nanti mengintegralkan terhadap U1, maka kita memotongnya di sini secara horizontal. Nah, seperti kasus yang tadi, ketika kita memotong secara horizontal, sampai dengan titik di sini, U2 sama dengan 0, dia batas bawah dan batas atas U1-nya berubah. Ya, sehingga daerahnya juga harus dibagi dua, segitiga bawah dan juga segitiga atas. Berarti yang bagian tengah ini sudah diketahui bahwa nilai U2-nya sama dengan 0. Ya, jadi pemisahnya itu adalah U2 sama dengan 0. Tinggal cari U2 batas bawah dan U2 batas atas. Jadi pertama adalah mencari batas bagi si PU bacak yang dicari FKP marginalnya, teman-teman. Karena kita mau cari FKP marginal bagi U2, maka cari batas dari U2. Berarti kan ini ya, di sini sama dengan ini. Oke, kalau kita tulis di sini batas bawah, berarti kan antara garis ini dengan garis ini. Ya, berarti U1 dikurang U2 sama dengan negatif U1. Berarti 2U1 sama dengan, betul nggak saya? U2 sama dengan negatif 1 dan U2, U1 dikurang negatif 2. Gue maaf kayaknya kebalik ya, kan mau nyari Ya, yang mana? belakang U2-nya. Yang salah yang mana? Harusnya bikinnya U2 sama dengan negatif U2, bukan mau nyari titik U2-nya. Ini. Sebentar. Ini kan U2 sama dengan U1 dikurang 2. Yang ini U2 sama dengan negatif U1. Berarti untuk yang bawah ini kan perpotongan antara U2 sama 1 dan U2 sama dengan ini. Oke. Kita tulis dulu. Berarti kan ada U2. Oh, oke, ya. Kita ada U2 sama dengan U1 dikurangi 2, teman-teman ya. Nah, U2 di sini kan sama dengan negatif 1. Jadi di sini negatif U1. Nah, U2, sebentar. U2 sama dengan sekian. Dan U2 sama dengan negatif 1. Gitu kan. Jadi kalau kita mau pakai yang atas ini, ya berarti kan sama dengan U2. Kenapa hanya negatif 1 aja sih? Negatif U1. Berarti kan U2 sama dengan negatif U2. Gini ya. Dikurangi 2. Jadi 2 U2 sama dengan negatif 2. Sehingga
U2-nya menjadi negatif 1. Nah, ini batas bawahnya. Ya, tinggal disubstitusikan. Berarti batas atasnya oke, tadi kalau dilihat perpotongannya itu antara U2 sama dengan 2 dikurang U1 dan U2 sama dengan U1. Nah, berarti kita punya U2 sama dengan U1 dan U2 sama dengan 2 dikurangi U1. Berarti kalau kita mau tulis U2 sama dengan 2 dikurang U1, U1-nya kita ganti dengan U2. Gitu ya. Jadi 2U2 sama dengan 2, maka U1 sama dengan 1. Oke, berarti batas bawah si U2 itu adalah negatif 1 dan batas atasnya adalah 1. Nah, karena tadi akan diintegralkan terhadap U1 ya, dan batas U1-nya berubah ketika di sini U2-nya sama dengan 0 ya, maka daerah kita bagi 2 ya. Ketika U2-nya dari negatif 1 sampai dengan 0, dipecahnya 0 sampai dengan 1 ya. Oke. Sehingga batas U2 ini kita pecah jadi 2 dari negatif 1 dengan 0, lalu dari 0 sampai dengan 1. Oke, yang pertama untuk FKP marginal, U2 untuk U2-nya berada di antara min 1 sampai dengan 0. Oke ya, FU2. Sedikit lagi nih, teman-teman. Ya, integral kita terus dulu. Ya, FU1, U2 integralkan terhadap U1. Nah, untuk wilayah U1-nya, U2-nya dari negatif 1 sampai 0, kita cari batas U1-nya. Seperti tadi. Berarti yang segitiga bawah ya, kita lihat batas U1-nya. U1-nya batas bawahnya berapa? Ini segitiga bawah. Berarti batas bawahnya yang ini. Berapa nilai U1? Negatif U2, Bu. Negatif U2. Batas atasnya? Berapa nilai U1? 2 min U2, Bu. Yang ini? 2. Berapa 2 U1-nya? min, 2 min U2. Iya, 2 min U2. Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil sekali. Ada yang lain nggak ada suaranya nih. Jadi dari min U2 sampai dengan dari negatif 1 sampai 0, tadi U2 plus 2 ya. Coba dicek lagi. U2 sama dengan U1 dikurang 2, maka U1 adalah U2 Oh ditambah iya, 2. maaf, Bu. Kembali ke garis. Nah, yang itu ya garisnya. Kalau yang segitiga atasnya baru benar tadi. Berarti di sini sama dengan integral dari negatif U2 dengan U2 plus 2 dari setengah DU ya. Jadi setengah U1 ya, setengah U1 kali dari negatif U2 batasnya sampai U2 ditambah 2 setengah U1-nya adalah U2 ditambah 2
dikurangi U2 dikurangi min U2 gitu ya. Berarti setengah dikali 2U2 ditambah 2 ya, atau bisa kita tuliskan 1 ditambah U2. Oke, ya ini untuk U2-nya berada di negatif 1 sampai dengan 0. Sekarang satu lagi ya, KP marginal U2 untuk batasnya dari 0 sampai dengan 1. Ya, kita lihat untuk segitiga atas, integralnya terhadap U1. Coba perhatikan ini. Ya. U1-nya batas bawahnya berarti yang sebelah kiri sini. Berarti U1-nya sama dengan U2. Ya, batas bawahnya. Batas atasnya ini sebelah sini, sebelah kanan. Berapa nilai U1-nya berarti, teman-teman? Tadi yang jawaban 2 semula. min U2. 2, betul. 2 min U2. Sehingga di sini kita bisa tuliskan untuk F U2 yang kedua ini, ya, integral dari U2 sampai 2 dikurangi U2 setengah DU1. Jadi setengah U, ini U2 sampai 2 dikurang U2. Nah, ya, tinggal setengah dikalikan 2 dikurang U2, dikurangi lagi dengan U2, jadi setengah. Whiteboard saya udah mulai ini. Berat kayaknya dia. Setengah 2 dikurang 2U2 ya. Menjadi 1 dikurangi U2. Nah, seperti itu. Ya, jadi 1 ditambah 2 untuk batasnya negatif 1 sampai 0, 0 sampai 1, FKP-nya adalah 1 dikurang U2 ya. Jadi FU2 1 ditambah U2. U2 1 dikurang U2-nya 0 sampai dengan 1, 0 untuk U2 lainnya. Tangan saya sampai ini. Apa baal itu ya, bahasa itunya ya, bahasa Indonesianya. Seperti menebal begitu. Oke. Ya, ini satu soal ya. Ini satu soal untuk penerapan metode transformasi di 2 buah peubah acak atau peubah acak bivariat. Secara ide, prosedur bisa dipahami tidak teman-teman? Bisa, Bu. Oke, mungkin bingungnya nanti pada saat diminta untuk mencari FKP marginal ya. Jadi kembali lagi perhatikan wilayah atau domain dari FKP bersamanya. Jadi dari batas yang sudah diperoleh kalian definisikan wilayah yang mana saja. Nah, baru nanti ketika mencari FKP marginal, kalian cari kembali batas untuk setiap bacaknya. Pertama itu, lalu batas untuk integralnya. Jadi itu 2 hal yang berbeda ya.
Jadi batas untuk wilayahnya berarti kalian cek ini secara keseluruhan wilayah tersebut untuk U1-nya itu dari berapa sampai berapa, U2-nya juga dari berapa sampai berapa. Untuk melihat nanti apakah ketika ingin mencari integralnya gitu ya, batas wilayah tersebut itu untuk batas yang diintegralkan itu sama atau tidak batas bawahnya. Gitu, baru cari batas integral tersebut. Ya, jadi di materi ini, kalau kemarin saya lupa kelas ini atau kelas satunya ya, bertanya, Bu, apakah nanti kasusnya, karena waktu itu contohnya adalah segitiga siku-siku ya, apakah selalu wilayah yang dihasilkan nanti segitiga siku-siku? Jawabannya adalah tidak. Ya, di metode transformasi dua buah peubah acak ini atau bivariat, wilayah yang dihasilkan ini bisa sangat beragam. Bisa apa namanya ya, ketika dicari wilayahnya nanti mengintegralkannya bisa dengan mudah, artinya wilayahnya tidak perlu terbagi menjadi dua, artinya batas peubah acaknya relatif sederhana begitu ya, atau bisa terbagi menjadi dua wilayah atau bahkan mungkin menjadi tiga, itu sangat mungkin ya. Nanti coba saya berikan soal latihan ya, yang mungkin penerapannya wilayah tersebut harus dibagi tiga. Jadi batasnya itu terpecah menjadi tiga agar teman-teman bisa memahami. Tapi kalau teman-teman di sini belum memahami, silakan nanti dilihat kembali. Coba kerjakan ulang tanpa melihat whiteboard ini. Ya, apakah bisa lancar gitu atau stucknya nanti di bagian mana. Begitu pula kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan kita diskusi di grup. Ya, tapi mohon maaf saya belum cek kemarin hasil pengerjaan teman-teman. Harapannya minggu depan bisa luring, ya terserah nanti silakan KP-nya mau di minggu ini atau di minggu depan, tetapi untuk di minggu ini saya punya waktu kosong di hari Rabu pagi sampai pukul 12. Hari Kamis saya full, ya hari Jumat juga full, tapi coba disampaikan aja kalian punya waktu luangnya hari apa untuk KP, nanti coba saya pertimbangkan. Dulu kita pernah KP di hari apa ya, Fikri? Jumat Ibu waktu itu. Oh, Jumat. Jam berapa? Pagi atau siang ya? Jam 8 kemarin. Oke, nanti coba saya lihat kembali apakah sudah dijadwalkan untuk KP atau belum gitu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk hari ini materi metode transformasi peubah acak ganda cukup sekian. Jadi setelah kemarin ada metode fungsi distribusi kumulatif ya, kemudian metode fungsi transformasi, nanti masih ada satu atau dua metode lagi yang akan kita pelajari, yaitu metode menggunakan fungsi pembangkit momen dan juga order statistik ya, atau statistik urutan. Nah, kalau FPM itu relatif cepat ya, karena kita berbicara distribusi peluang yang common, yang sudah diketahui bentuk FPM-nya. Jadi kita nanti hanya tinggal mencoba mencari FPM dari peubah acak baru dan mengenali sebetulnya FPM dari peubah acak baru itu mengikuti bentuk atau pola dari FPM peubah acak yang mana gitu ya. Sehingga distribusi peluangnya juga ketika awalnya sudah distribusi peluang yang umum yang kalian lihat di buku Bain gitu ya, normal dan lain sebagainya, maka fungsi peubah acak barunya itu juga adalah fungsi distribusi yang umum. Seperti tadi normal ya, itu bisa menggunakan metode FPM. Jadi lebih singkat sebetulnya. Tapi itu hanya bisa digunakan kalau kita tahu FPM dari peubah acak lamanya gitu. Nanti kita pelajari ya di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Salam, terima kasih. Terima kasih.